mudah-mudahan momen ini menjadi momen berharga dan menjadi kenangan bagi kita semua. Baik, kita langsung saja. Saya perkenalkan bahwa dalam percakapan ini saya adalah coachnya, Pak Edwin adalah coachnya. Baik, selamat sore Pak Edwin. Selamat sore Pak Engki. Bagaimana kabarnya? Lumayan baik. Oke, baik Pak Edwin. Ya, terima kasih ya. Karena bagaimanapun kita pasti selalu siap sedia, tetap sehat, jaga kesehatan ya Pak Edwin. Semoga dalam menjalankan tugas ini kita tetap semangat yang sebagaimana sudah diharapkan oleh pendahulu kita. Baik, waktu kita Pak Edwin hanya 10 menit dalam perbincangan sore hari ini. Ngomong-ngomong Pak Edwin, saya dengar tadi dari rekan-rekan guru ada Pak Edwin mau ingin bertemu dengan saya. Betul ya Pak Edwin? Iya Pak Engki, jadi ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Ya baik Pak Edwin. Kita langsung saja Pak Edwin ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan di sore hari ini? Baik, saya memiliki kendala dalam mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Engki. Oke, ya. Baik ya Pak. Ya, ada kendala di pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira sebelum kita lanjut ini Pak Edwin, saya mau tanya lagi dulu. Apa yang Bapak Edwin harapkan dari perbincangan kita sore hari ini? Yang saya harapkan Pak Engki, saya bisa menemukan solusi dari kebingungan saya terhadap pembelajaran jenis ini Pak Engki. Dan pada akhirnya saya bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin. Pak Edwin ini punya kendala dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira kendala seperti apa ya yang Pak Edwin temukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama Pak, media pembelajaran. Yang kedua, pemahaman saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri Pak. Oke, yang baik. Masih ya. Tentang pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya memang begini Pak, kita sebagai guru ini tentunya harus mencari banyak jalan supaya bisa bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, menciptakan pembelajaran yang bermakna. Tetapi saya bersyukur dengan Pak Edwin sudah ingin memulai dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu begini Pak, Pak Edwin ini kan sudah ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Kira-kira apa yang menjadi ukurannya bagi Pak Edwin itu sehingga harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus Pak. Oh iya baik Pak, ini pengaruh hujan Pak, minta Pak ya. Maklum saja ya, dimaklum saja. Oke. Kira-kira apa ukuran dari Pak Edwin itu sehingga Pak Edwin berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ukuran Karena jadi saya akan merasa sangat berhasil dalam penerapan pembelajaran itu apabila saya bisa mengaktifkan semua siswa di dalam kelas sesuai dengan minat mereka masing-masing Pak. Oke, baik Pak. Berarti Bapak Edwin ini menginginkan supaya semua siswa itu ikut terlibat ya dalam pembelajaran. Ya. Oke, itu ide yang sangat bagus Pak Edwin. Mudah-mudahan ini diterapkan, bisa diterapkan oleh semua guru. Ngomong-ngomong ya, Pak Edwin ini mengajar apa maka sehingga harus menerapkan pembelajaran diferensiasi? Saya mengajar matematika Pak. Jadi menurut saya matematika itu dianggap mata pelajaran yang menjenuhkan dan monoton. Makanya mendengar adanya konsep pembelajaran berdiferensiasi, maka saya sangat tertarik untuk melaksanakannya dalam proses pembelajaran. Oke, baik Pak. Terima kasih ya. Pak Edwin ini punya keinginan supaya matematika itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa ya.
Oke, Ya, seperti baik itu. Pak Edwin, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke kira-kira menurut Pak Edwin ini, ada tidak hambatan atau tantangan yang kemungkinan Bapak Edwin ini temukan dalam pembelajaran itu nanti? Untuk sementara Pak, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, paling hambatannya itu adalah media, sarana pembelajaran, dan juga pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Oke, ya itu ya. Memang Pak, itu kalau kita mau terapkan satu metode pembelajaran yang mungkin melibatkan siswa itu paling masalah yang paling pertama itu di media Pak ya. Semua Ya. orang, semua guru. Oke, baik Pak. Ketika Bapak Edwin ini ada tantangan temukan masalah seperti itu, kira-kira bagaimana perasaannya Bapak Edwin ketika menemukan masalah seperti itu? Ya, untuk perasaan ya, jadi saya menjadi tidak semangat, saya menjadi letih, lesu, karena begitu saya mau berimprovisasi, saya terhalang oleh ketersediaan media dan sarana di sekolah. Karena di daerah saya itu listrik masih mengharapkan mesin diesel, jadi untuk beberapa perangkat di sekolah itu kami belum bisa gunakan. Seperti LCD itu tidak bisa digunakan di sekolah. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Sabar, tabah dalam menjalankan tugas ya Pak ya. Ya, Dengan berbagai keadaan sebagai guru, saya yakin Pak Edwin adalah orang yang tabah dan sabar dalam menjalankan tugasnya. Lalu memang banyak tantangan dan banyak masalah yang ditemukan ini Pak Edwin. ya. Kira-kira bagaimana Pak Edwin bisa menghadapi situasi yang begitu ya? Oke, baik Pak. Karena selama ini yang coba saya terapkan itu adalah berdasarkan hambatan tidak terlengkapnya sarana seperti itu, saya mencoba mencari cara lain, yaitu mengajak anak keluar kelas secara langsung ke tengah masyarakat untuk mempelajari matematika di dalam kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya mencoba menampilkan materi dengan cara lain, poster buatan sendiri juga seperti itu, sehingga tidak perlu membutuhkan listrik. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini ide yang sangat bagus, Pak. Ini ide-ide praktik yang mestinya harus dibagikan ke Bapak Ibu guru lainnya, Pak. Ini Ya, Pak. ide-ide bagus dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada hal yang lain mungkin yang mau ditambahkan dari Pak Edwin berkaitan dengan ini? Ya, Pak. Mungkin Tentang hambatan yang strategi saya untuk melaksanakan ini juga, kebetulan saya juga sedang belajar di guru penggerak. Saya benar-benar mencoba memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu apa, sambil mencari sumber-sumber lain di luar secara mandiri, Pak, supaya pemahaman saya nantinya akan baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya juga mencoba mencari literatur-literatur lain tentang inovasi dalam pembelajaran, supaya saya bisa memiliki metode-metode baru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu untuk sementara strategi atau rencana yang saya akan laksanakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin ya. Yang paling saya simpulkan begini ya Pak Edwin ya. Kita tidak boleh berhenti untuk mencari referensi, terutama dalam mengembangkan pembelajaran di dalam kelas, kemudian meningkatkan kompetensi diri juga maupun kompetensi orang lainnya Pak Edwin ya. Ya, Ya. Baik sudah Pak, kita dari beberapa cerita yang sudah disampaikan, masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh Bapak Edwin, kira-kira apa rencananya? Ya, rencana dari Bapak supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. baik Pak. Menurut saya rencana yang praktis tadi, yang saya prioritaskan tadi itu adalah mengembangkan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama.
Yang kedua, secara konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam setiap tahap pembelajaran saya di sekolah. Itu rencana saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Rencana ini memang rencana yang sangat bagus. Tentunya begini apa ya? Kalau mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya harus memiliki rencana yang matang sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih maksimal. Ya. Ya. Baik, Bapak Edwin. Tadi strateginya Bapak Edwin sudah sampaikan beberapa strategi termasuk prioritas yang ingin dilakukan oleh Pak Edwin ya. Sekarang bagaimana Bapak Edwin bisa melihat rencana ini? Apakah ini bisa berhasil atau tidak dari rencana-rencana yang dibuat oleh Bapak Edwin? Baik, Pak. Menurut saya untuk keberhasilannya tergantung konsistensi saya. Apabila saya konsisten, maka otomatis semua rencana dan strategi yang saya kemukakan tadi akan terlaksana dengan baik, Pak. Oke, baik Pak Edwin. Terima kasih banyak. Ya, yang pada intinya begini ya Pak. Sukses atau tidaknya pembelajaran itu tergantung dari konsisten dari sebuah rencana itu ya Pak. Oke, baik Pak. Ini kita masuk ke tahap yang terakhir. Ini beberapa menit lagi sudah mau selesai perbincangan kita. Kira-kira apa komitmen dari Bapak Edwin terhadap rencana yang sudah dibuat ini? Oke, komitmen saya sekali lagi saya sampaikan bahwa saya akan melakukan pengembangan terhadap pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga saya tidak melaksanakan pembelajaran itu secara buta. Saya akan melaksanakan secara sistematis sesuai dengan yang disampaikan atau yang saya peroleh dari literatur yang saya baca. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin. Ya, itu komitmen yang sangat tinggi, komitmen yang luar biasa Pak ya. Sekarang Pak, begini ya Pak, dalam membangun komitmen ini tentunya Pak Edwin tidak sendiri ya. Tentunya tidak sendiri. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Edwin dalam melaksanakan komitmen yang sudah dibuat Pak? Yang pertama, terima kasih. Yang pertama itu adalah yang pastinya adalah dukungan dari kepala sekolah dan juga kolaborasi dengan rekan sejabat serta keterbukaan dari peserta didik untuk belajar, Pak. Itu menurut saya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih ya. Untuk membangun komitmen ini, Bapak Edwin sudah ingin berkolaborasi dengan rekan sejabat, lalu kemudian komunikasi dengan kepala sekolah. Itu memang langkah-langkah yang harus kita jalankan ya Pak. Bagi semua orang, bukan hanya satu orang guru. Lalu Bapak Edwin, ini Pak Edwin ini kan saya dengar ini idenya sangat luar biasa untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran. Kira-kira saya juga pengen ya Pak, pengen cepat sekali supaya saya bisa melihat Pak Edwin itu melaksanakan pembelajaran ini seperti apa, biar nanti saya bisa ikut Pak. Kira-kira kapan rencananya Pak? Oke, baik. Untuk rencana, karena selama semester ganjil ini saya menerapkannya, walaupun masih banyak hal yang harus diperbaiki, maka untuk pastinya saya tetap akan melaksanakannya di semester genap nanti, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak untuk perjumpaan kita sore hari ini dengan berakhirnya pertanyaan ini. Terakhir ini Pak, sebelum kita tutup semua ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Edwin setelah kita berdiskusi, berbicara walaupun waktu sangat singkat Pak? Oke, baik. Saya merasa sangat termotivasi karena tadi sebelum perbincangan ini dimulai, saya masih dipenuhi dengan keraguan untuk melaksanakan pembelajaran ini. Sekarang saya menjadi lebih semangat untuk melaksanakan pembelajaran ini dan lebih termotivasi untuk melaksanakan strategi-strategi yang kita sudah bahas tadi. Sekian dari saya Pak Engki, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Edwin. Selamat sore.